Mama kasih tahu Rena kalau ayah kandungnya Rena sudah meninggal. Siapa emang namanya? Pasti yang dimaksud mama itu Roy. Karena mama mengira ayah kandung Rena adalah Roy. Kok kamu diam aja, Mas? Kok kamu gak ngasih tahu aku? Mama aja bisa tahu, kenapa aku nggak? Iya, namanya anak tinggal di panti asuhan, Din. Pasti kan gak punya orang tua. Ya mama mungkin ngira ini karena Rena di panti asuhan, anak-anak di sana juga banyak yang gak punya orang tua. Ya udah nyimpulinnya orang tuanya udah meninggal. Tapi kenapa Mama bilang ke Rena? Rena kan suka tanaman, sama seperti ayahnya. Ya ampun mama. Mama bilang begitu pasti karena dulu Roy suka tanaman. Ya nggak tahu, mungkin Mira salah dengar kali. Atau mungkin dulu Ibu Panti pernah cerita ke Mama, atau gimana juga sih, nggak tahu. Aku pikir kamu memang tahu, Mas. Dan kamu memang tutup-tutupin sama aku. Dan udah istirahat ya, nggak usah mikirin yang berat-berat. Ya Allah. Udah. Hujan lagi dong. Padahal tadi kan hujannya udah reda. Gimana dong makamnya Nindi, Mas? Besok kita kesana lagi ya, kita cek ya. Aku takut makamnya Nindi tergenang lagi, Mas. Iya. Sekarang tidur, ya. Ayo. Jangan malam. Alhamdulillah, habis mandi seger banget. Oke. Mon. Ya udah jangan bete kayak begitu, sorry. Tadi tuh gue tiba-tiba bete banget, makanya gue tutup laptop lu, gue cabut dari situ. Parah banget lu, padahal kan dikit lagi tadi kelar. Ya intinya kan gue udah minta maaf, gue udah jelasin semuanya, dan gue udah bilang sama lu kan, gue bayar 3 kali lipat. Yang penting apa? Kelarin semua tugas itu, lu cari tau siapa udah ngebobol akun Roy, itu aja kok. Lagian lu masalah cintanya ribet banget sih. Gue tuh kalau mengenai perasaan emang bego banget. Gak ngerti gue deh. Pokoknya udahlah, gue kan lagi berusaha untuk move on. Makanya tadi gue langsung cabut dari situ. Oh udah serah lu deh, gue nggak mau ikut campur urusan lu. Ya udah gini aja nggak, gue kayaknya ngerjainnya di rumah gue aja. Lagian kan gue udah tahu emailnya. Dan kalau misalnya ada yang gue tanya, ntar gue hubungin lu lagi gimana? Beneran kan lo kerjain? Gue kenal udah lama. Ditinggalin, kalau nggak dipelototin, nggak ditungguin, lu nggak kerjain. Lu ambil orderan orang lain, gimana nggak kelar-kelar dong? Iya gue kerjain. Lagian gue free kok sampai lusa. Bener? Iya. Nah, kelarin tuh penting, ntar kabarin gue. Ya? Yaudah kalau gitu gue cabut ya nggak ya? Ntar gue kabarin lu lagi, oke? Siap. Sip. Kabarin. Thank you ya. Yuk. Ya Allah, mudah-mudahan kelar semuanya. Ya Allah, bantu Kiki ya Allah. Kiki udah belajar selama ini. Besok Kiki ujian masuk perguruan tinggi. Bantuin Kiki ya Allah, Kiki mohon. Supaya Kiki bisa kerjain soalnya dan bisa lulus. Amin. Kamu pasti bisa, Ki. Kamu harus yakin. Kamu pasti lulus. Hey, eat slowly. Pelan-pelan makan, nanti keselak loh. Ya maaf. Kenapa kok buru-buru banget?
karena aku pengen ke makamnya Nindi. Iya, soalnya kan 2 hari yang lalu kan memang hujan deras-terus kan, dan takutnya makamnya Nindi kebanjiran lagi. Kamu bukan yang ngajar hari ini? Ngajar kok tapi siang. Al, kamu temenin Andin kan? Iya. Soalnya lagi cuaca kayak begini, makam licin, takut jatuh. Jagain ya. Nanti dijagain. Jagain ya. Ya udah Mas, kita jalan sekarang kali ya. Ya? Yuk, minum dulu. Ya Allah, gimana ini? Kalau makam itu rusak lagi, Andin pasti suruh gue cepet-cepet pindahin makam Nindi. Kamu pelan-pelan, nanti keselak. Iya Mas, udah kita jalan yuk. Ma, aku boleh ikut nggak? Nanti ya sayangnya, nanti boleh ikut. Cuacanya lagi nggak bagus juga kan, takutnya kamu kenapa-napa ya. Oke, Ma. Pinter. Hai Mas. Udah. Mas, aku pergi dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Hati. Ya, hati-hati jaga Andin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang. Iya, Pak. Pak Martin kok masih belum ngabarin juga ya? Ren, kok kamu bengong aja? Ada apa? Ini Ma, Pak Martin yang kemarin itu katanya mau hubungin aku lagi Ma. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. HP-nya malah nggak aktif lagi. Oh gitu. Oh coba kamu ke rumahnya aja atau ke kantornya. Siapa tahu ada. Benar juga kata Mama. Apa sebaiknya saya datang ke tempat kerjanya Pak Martin aja ya? Hati-hati, sebelum hati-hati. Licin. Iya, licin banget ya. Udah ya. Itu, aduh, Kenapa? saya takut kamu kepleset. Kita pulang aja ya. Kok pulang sih, kan kita udah sampai sini Mas. Kita kan mau ke makamnya Nindi. Lagian kan ada kamu juga kan yang jagain aku. Gue yakin makam Nindi pasti akan terkenang lagi seperti sebelumnya. Hujan semalam lebat banget soalnya. Andin pasti akan mendesak gue untuk pindahin makam Nindi. Terus gue harus jawab apa? Ya Allah Mas. Hati-hati nih, licin. Mas, ini makamnya Nindi Mas. Mas, makamnya Nindi tergenang lagi Mas. Mas, aku nggak bisa Mas ngeliat kayak gini terus Mas. Sakit Mas hati aku. Ya udah, nanti saya rapin lagi ya. Saya buat serapi mungkin. Apapun alasan kamu Mas, tapi aku nggak bisa kayak gini terus Mas. Mas, aku mohon Mas sama kamu Mas. Tolong pindahin makamnya Nindi ya. Mohon Mas, Andin. aku cuma mau makamnya Nindi dipindahin Mas. Andin berdiri, Andin. Aku nggak bisa ngeliat kayak gini terus. Ya Allah, apa ini saatnya Andin tahu semuanya? Apa gue bilang aja ke Andin kalau Nindin masih hidup? Tapi kalau gue bilang, Andin pasti minta bukti. Dan dia tetap minta makam ini dibongkar. Gue gak ada pilihan lain. Sepertinya Andin benar-benar harus tahu kali ini. Berdiri yuk.
pindahin. Ya, saya pindahin. Tapi kamu harus janji sama saya. Tapi saya minta satu hal sama kamu yang harus kamu lakuin. Apapun setelah ini, apapun itu yang terjadi, saya minta kamu tetap sehat dan kuat. Harus sehat dan kuat, paham kan? Bisa dilakuin itu? Mas, aku janji mas aku akan selalu sehat mas. Tapi beneran boleh kan makam ini dipindahin supaya aku tenang. Makasih banyak mas. Kamu memenuhi permintaan aku yang ini. Ya Allah, jaga Andin saat dia tahu semuanya soal Reina. Berikan dia dan bayi dalam kandungannya kesehatan ya Allah. Saya mohon padamu.